Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang Allah masih berikan sampai saat ini. Kita masih bisa menghirup udara segar, kita masih bisa bernapas, kita masih bisa berjalan, kita masih bisa melihat, dan semuanya itu atas karena nikmat Allah dan karunia-Nya. Baik, untuk hari ini sebelum kita ke pembelajaran, Bapak ucapkan Bapak jadi ingin menanyakan kabar kalian. Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehat dan bugar, baik jasmani dan rohani. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam kesehatan dan dalam lindungan dan rahmat-Nya Allah. Langsung saja, untuk kali ini Bapak akan memberikan materi bab 2. Ini kelanjutan dari yang kemarin, ya. Ini untuk kelas 5A dan kelas 5B, ya. Materi bab 2 itu bab 2, ya. Materi bab 2 tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna. Asma dan Al-Husna, atau yang kita sebut dengan Asmaul Husna, ya. Ada dua kata, Al-Asma, Al-Asma, Al-Husna. Al-Asmaul Husna. Asmaul Husna. Ya. Asma ini artinya nama-nama. Husna itu artinya baik. Jadi nama-nama yang baik. Siapa yang memiliki nama-nama yang baik? Manusiakah? Bukan. Malaikatkah? Bukan. Rasulkah? Bukan. Tapi yang memiliki nama-nama yang baik itu adalah Allah. Ya. Allah yang memiliki nama-nama yang baik, atau kita kenal dengan Asmaul Husna. Dan Asmaul Husna yang kita ketahui ada 99 Asmaul Husna. Kita tidak akan membahas secara seluruhnya yang 99, tapi kita akan membahas tentang bersangkutan dengan materi kita di bab 2, ya. Asmaul Husna yang akan kita bahas itu ada 4. Yang pertama Al-Mumit. 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 Yang kedua ada Asmaul Husna Al-Hayyu. Al-Hayy. Al-Hayyu. Al-Hayyu. Yang ketiga ada Asmaul Husna Al-Qayyum. Ya. Al-Qayyum. Oke. Al-Qayyum. Dan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu Asmaul Husna Al-Ahad, ya. Wahidun. Al-Ahad. Ini 4 Asmaul Husna yang akan kita bahas pada bab 2, ya. Jadi kita nggak bahas semuanya 99.
Cukup yang ada di materi. Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. 4 Asmaul Husna. Kita akan bahas yang pertama. Ya. Yang pertama adalah Al-Mumitu. Al-Mumit. Apa Al-Mumit? 3, 2, 1. Good. Al-Mumit itu artinya bahwa Allah Maha mematikan. Ya. Mumit. Allah Maha mematikan. Mumit. Yang berhak mematikan seluruh makhluk hidup itu adalah Allah. Yang punya kuasa mematikan makhluk adalah Allah. Semua makhluk yang mati, baik itu manusia, baik itu hewan, baik itu tumbuhan, dan semuanya, laut tumpah, gunung meletus, itu semua atas kehendak Allah. Allah yang berhak mematikan. Ya. Seperti dalam surah Al-Mulk ayat kedua ya, itu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Allah yang menciptakan kematian. Mudah-mudahan sampai sini pahamlah. Dari arti kita juga bisa memahami ya, bahwa salah satu Asmaul Husna yang harus kita ketahui di antaranya adalah Al-Mumitu, bahwa Allah yang Maha mematikan. Allah yang berhak mematikan. Dalam surah Al-Mulk tadi sudah dibaca, surah Al-Mulk ayat kedua. Kemudian yang kedua ada Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya Allah Maha hidup atau menghidupkan. Allah Maha hidup dan menghidupkan. Ya. Tidurnya habis. Al-Hayyu, Allah Maha hidup dan menghidupkan. Ya. Jadi Allah itu mempunyai kehidupan yang abadi. Allah tidak akan pernah mati. Allah hanya memiliki Asmaul Al-Mumit, tapi Allah tidak akan pernah mati. Yang kedua, Al-Hayyu, Allah Maha menghidupkan. Allah mempunyai kehidupan yang abadi. Manusia mati, Allah enggak. Hewan mati, Allah enggak, tetap hidup. Jadi tidak akan pernah Allah itu mati. Makanya Allah memiliki Asmaul Husna Al-Hayyu, bahwa Allah yang menghidupkan. Kehidupan semua yang ada di alam semesta itu karena adanya Allah. Manusia bisa hidup karena ada Allah. Rezeki yang diperoleh dari Allah. Allah yang menghidupkan. Hewan-hewan semuanya hidup itu karena adanya Allah yang Maha hidup. Adanya tumbuhan yang hidup karena adanya Allah yang Maha hidup. Kalau Allah mati, nggak ada dunia. Jadi
sangat pantas Allah memiliki Asmaul Husna Al-Hayyu, sumber kehidupan alam semesta adalah Allah. Kalau seandainya Allah mati, bagaimana coba dunia? Ya, Allah nggak pernah mati dan Allah nggak pernah tidur. Allah itu selalu hidup abadi. Ya, hanya manusia saja yang mati. Dalam Quran surah banyak ya. Di LKS itu bisa kalian baca, itu ada surah Al-Furqan ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kemudian yang artinya dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati. Ya. Bahwa ini menunjukkan Allah itu Maha hidup, kekal selamanya, tidak akan pernah mati. Ya. Yang mati itu yang diciptakan Allah. Allah yang menciptakan tidak akan pernah mati dan akan hidup selamanya. Ada dalam surah Al-Imran, surah ketiga ayat kedua, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha hidup, yang terus menerus makhluknya. Ya. Kemudian ada lagi dalam Quran surah Al-Ghafir. Ya. Ayat surah 40 ayat 65. Wal hayyul la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin. Ya. Itu 3 surah yang menjelaskan bahwa Allah itu Maha hidup, Al-Hayyu. Next. Yang ketiga ada Asmaul Husna Al-Qayyum. Al-Qayyum Allah itu Maha berdiri sendiri. Allah Maha berdiri sendiri. Ya. Allah tidak bergantung kepada siapapun. Allah tidak mengharapkan kepada siapapun karena Allah itu berdiri sendiri. Justru kita sendiri sebagai manusia ciptaannya, hambanya, makhluknya yang membutuhkan Allah. Karena Allah yang berdiri sendiri, yang menciptakan kita. Adanya dunia karena adanya Allah. Yang mendirikan bumi, yang mendirikan langit atau menciptakan langit, menciptakan bumi, Allah yang berdirikan sendiri. Kalau kata Allah jadi mudah bagi Allah untuk menciptakan segala sesuatu. Ya. Mudah bagi Allah untuk mematikan, mudah bagi Allah untuk menghidupkan seseorang, mudah bagi Allah untuk mendirikan sesuatu. Ibaratnya tinggal klik doang bagi Allah. Ya. Al-Qayyum, Allah Maha berdiri sendiri. Ya. Dalam surah Baqarah ayat 225. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini ayat kursi. Dialah Allah. Tiada Tuhan selain Dia, Dia yang Maha hidup dan Maha berdiri sendiri. Ya. Kalau kita, ya nih, apa ya, manusia, apa yang mampu berdiri sendiri? Enggak akan mampu. Manusia sakit aja butuh bantuan orang lain. Ya. Apalagi kalau orang yang memaaf nggak bisa jalan lumpuh, butuh bantuan orang lain. Nggak bisa berdiri sendiri. Jatuh aja. Manusia yang jatuh kepleset itu masih butuh bantuan orang lain. Kalau Allah tidak akan pernah membutuhkan bantuan makhluknya. Ya. Allah itu berdiri sendiri. Banyaklah selain Allah bersendiri, Allah Maha Kuasa. Ada lagi dalam Quran surah Thaha ayat 111.
Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Dan semua wajah bertunduk di hadapan Allah yang hidup, yang berdiri sendiri. Ya. Subhanallah. Ini baru 3 loh. Allah Maha mematikan, Allah Maha menghidupkan, Allah Maha hidup, Allah berdiri sendiri Al-Qayyum. Ini kalau dibahas secara tuntas panjang banget ya. Tidak akan ada habisnya kalau kita membicarakan kebesaran, keagungan, rahmat, luasnya rahmat Allah. Oke, lanjut yang keempat, yaitu Al-Ahad. Al-Ahad, bahwa Allah itu esa, satu, tunggal, ya. Wahidun, maha esa, atau satu tunggal. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi yang terakhir ini Asmaul Husna yang keempat itu adalah Al-Ahad, yang artinya bahwa Allah itu maha esa, satu, tunggal. La ilaha illallah, enggak bisa diganggu gugat, enggak boleh diduakan, dan kita enggak boleh menduakan Allah. Kalau Allah diduakan, Allah cemburu, Allah marah, hancur lelah hidup kita. Ya, paham ya? Ini banyak lah, surah banyak yang menjelaskan tentang bahwa Allah Ahad. Satunya adalah tadi wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ada lagi Bismillahirrahmanirrahim, Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Itu iman, ya. Katakanlah bahwa Allah itu esa, satu. Nggak ada selain Allah. Tuhan selain Allah nggak ada. Ya, banyak banget. Itu Quran yang menjelaskan tentang bahwa Allah itu satu, esa. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan yang singkat ini. 4 Asmaul Husna yang kita pelajari pada materi bab kedua untuk kelas 5. Yang pertama ada Al-Mumit, yang artinya Allah Maha mematikan. Yang kedua Al-Hayyu, Allah Maha hidup dan menghidupkan. Al-Qayyum, yang ketiga Allah Maha berdiri sendiri. Yang keempat Al-Ahad, bahwa Allah itu Maha Esa, satu, tunggal. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ya, luar biasa. 99, ini baru 4 yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami dari Asmaul Husna-nya Allah. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat dan bisa menambahkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, agar kita terus menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang beriman atau mukmin, menjadi pribadi yang muslim, menjadi pribadi yang muttaqin, menjadi pribadi yang muslihin, menjadi pribadi yang muhsinin. Dengan Asmaul Husna kita bisa merekatkan dan mendekatkan diri kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan ini semua kita lebih dekat dan kita lebih memahami lagi apa yang ada di lingkungan sekitar kita itu semua adalah karena kehendak Allah. Ya. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami, dan jangan lupa jangan di skip, tonton sampai selesai. Ya. Sekian dan terima kasih. Bapak akhiri. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.